Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa meneruskan kembali kajian kitab Iqodul Imam. Kali ini mungkin adalah seri yang terakhir dari kata mutiara yang ke-12 tentang faidah atau hikmah daripada uzlah. Untuk itu mari kita ngaji bersama dan kita simak bersama kitab yang Anda miliki, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Maka itu bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatul khamisatu, maka adapun faidah yang kelima daripada manfaat uzlah atau faidahnya uzlah itu as-salamatu, menyelamatkan atau selamat min suhbatil asyrori, dari bergaul dengan perkara-perkara yang jelek, wa mukhalatatil ardali, dan bergaul dengan hal-hal yang rendah. Jadi orang yang uzlah itu yang jelas akan selamat dari suhbah, artinya bersama. Suhbah itu bermakna sohibah, yashabu suhban. Jadi min suhbatil asrori, dari berashab, berteman dengan hal-hal yang jelek. Wa mukhalatatil ardali, dan bergaul dengan hal-hal yang rendah, hal-hal yang jelek dan hal-hal yang rendah itu akan dimiliki bagi orang yang uzlah. Artinya orang uzlah akan selamat dari hal-hal yang jelek dan hal-hal yang rendah. Wa fi mukhalatatihim, dan itu ini namanya khabar muqaddam. Wa fi mukhalatatihim, dan itu di dalam bergaul dengan mereka itu bisa kita artikan al-asyror wal ardal, orang-orang yang jahat. Ya, bisa juga diartikan orang-orang yang jahat atau perkara-perkara yang jelek. Bisa juga diartikan yaitu al-ardal itu adalah orang-orang yang rendah. Fasadun, adapun kerusakan azimun yang besar, wa khatrun, dan bahaya jasimun yang agung. Fa fi batil akhbari, dan itu tetap di dalam sebagian hadis Nabi Muhammad SAW ada sebuah hadis yang terkait dengan mukhalatah atau bergaul. Jadi saya katakan bahwa faidah yang kelima itu bahwa orang yang uzlah itu akan memperoleh keselamatan, selamat dari bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang yang jelek, dan bergaul dengan orang-orang yang rendah akhlaknya. Karena pada atau fafi mukhalatatim, dan di dalam pergaulan dengan bersama mereka itu ada kerusakan besar dan ada bahaya agung yang akan menimpa kepada manusia. Fafi batil akhbari, dan itu tetap di dalam sebagian hadisnya Nabi. Masalul jalisi, maka adapun perumpamaan majlis atau tempat berkumpul, tempat duduklah, asu yang jelek itu kamatsalil kiri, bak seperti semisal daripada apa itu kir. Al-kir itu tempat pandai besi itu orang kalau mau buat pisau, mau buat celurit, ya, itu namanya pandai besi. Bahwa perumpamaan tempat duduknya atau bergaul dengan orang-orang yang jelek itu
bak seperti kamathalil kiri, seperti yaitu tempat orang pandai besi. Idza lam yuhrikka, apabila tidak membakar apa alkir itu adalah tempat pandai besi itu tadi, kepadamu bisyarorihi, akan kejahatan atau kejelekan yaitu alkir, alaqobika, alaqo maka pasti akan menempel bika kepadamu, min rihi, dari baunya alkir. Jadi begini maksudnya, bahwa yang namanya tempat duduk yang jelek itu ya, atau bergaul dengan orang yang jelek itu diibaratkan kamathalil kir, seperti yaitu tempat pandai besi. Andaikan bahwa tempat pandai besi itu tidak membakar kamu, tidak membakar artinya tidak sampai itu tersulut oleh apinya karena sampai ada di situ, tetapi minimal bahwa apa yang akan sampai dapati ketika sampai ada di tempat itu minimal dipastikan akan menempel bau daripada api di situ. Jadi asapnya itu pasti akan membuat bau atau menempel kepada jasad Anda atau ke pakaian Anda, itu pasti. Sama dengan ketika kita bergaul dengan orang jelek, teman yang jelek, ya teman yang jelek atau orang-orang yang jelek itu dipastikan. Andaikan mereka itu, ya sekalipun kita tidak meniru mereka, tapi kalau kita sering bergaul bersama mereka, pasti orang itu pasti akan memberikan stigma pandangan yang berbeda kepada kita. Minimal sekalipun kita tidak minum, tapi pasti minimal walaupun kita tidak main judi, kita tidak sampai kena pengaruh dari kejahatannya, tapi setidaknya kita akan mendapatkan aroma yang gak enak. Satu misal, wah ini temannya kamu itu tadi itu ditangkap polisi gara-gara apa? Dia mabuk-mabukan, tadi main judi. Ya, padahal itu adalah sekedar teman. Bukan saya yang melakukan, tapi itu dinisbatkan kepada teman yang lain. Ini yang dimaksudkan bahayanya orang, yaitu mukhalathah atau bergaul. Wa qala, dan dawuh siapa Sayyidi Abdurrahman Al-Majdub, yaitu guru kita, yaitu Said Abdurrahman Al-Majdub, al-jalsatu ma'a ghairil akhyari turaddilu, bahwa al-jalsatu adapun duduk berjalsah, berduduk ya, bermajlis, bergaul lah, ma'awiril akhyari, bersama dengan orang-orang yang bukan orang-orang yang baik, pasti itu turaddilu akan menjadikan kamu rendah. Walau takunu, sekalipun ada siapa engkau sofian, seorang sufi, sekalipun sampean itu seorang sufi ya. Sufi dalam pengertian itu tadi ya, sufi orang yang selalu takarub dengan Allah. Tetapi ketika Anda selalu duduk dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, pasti ya, sekalipun Anda seorang sufi, pasti sampean akan dinisbatkan, akan digolongkan dengan siapa? Dengan teman yang jahat, dengan teman yang selalu melakukan kemaksiatan itu ya, sekalipun Anda tidak melakukan sama sekali. Auha, telah memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ila Daud, kepada Nabi Daud, alaihi, itu mudah-mudahan tetap atas Nabi Daud, assalamu, adapun keselamatan. Ya Daud, Daud, mali aroka muntabidan, mali ma apa, li bagiku, aroka melihat, aku melihatmu, muntabidan orang yang selalu menjauhkan diri dari keramaian, wahdanian hale sendirian. Mengapa aku itu begitu ya, malima itu apa,
Ya, li bagiku. Itu aroka, selalu melihatmu muntabidan, ya, sebagai orang yang tidak pernah bergaul dengan orang lain, wahdanian, dengan selalu sendiri. Mengapa ya aku selalu melihat kamu Daud? Ya, melihat kamu sebagai orang yang tidak pernah bergaul dengan orang dan selalu sendiri, wahdanian, dalam keadaan sendiri. Ya Daud, Daud, ma adapun apa itu li bagiku aroka, melihat aku kepadamu muntabidan, hale menjadi orang yang selalu menjauh dari keramaian orang, wahdanian, hale dalam keadaan sendirian. Faqala, maka jawab siapa? Nabi Daud, ilahi, wahai Tuhanku, kola itu aku menghindar al khalqa, dari makhluk, min ajlika, karena engkau ya Allah, min ajlika, karena engkau ya Allah. Jadi saya ketika panjenengan selalu melihat aku dalam keadaan jauh, ya, tidak pernah berkumpul dengan makhluk dan dalam keadaan sendiri, itu karena saya ingin bahwa saya itu ingin dengan menjauh makhluk itu, saya ingin mendekat kepadamu ya Allah. Faqala, maka dawuh siapa Allah, ya Daud, ya Daud, kun, jadilah, yaqdona, orang yang sadar, wartadda, dan kembalikan, linafsika, kepada dirimu, ikhwanan, sebagai saudara. Wa kullu akhin, maka adapun setiap wa kullu akhin, maka adapun setiap saudara, la yuwafiquka, yang tidak pernah tawafuk, yang tidak pernah sepakat, yang tidak pernah sama siapa kul kepadamu, ala masoroti, untuk membuat senang kepadaku, fala tashabku, maka jangan pernah tashabku, kamu bergaul kepada akhun. Fa innahu, maka sesungguhnya akhun laka, bagimu itu aduun, musuh, yuksi, ya, yuksi, yang membuat mengkristal, membatu siapa adu, kolbaga, siapa kul, kolbaga, ke hatimu, wa yubaiduka, dan membuat jauh siapa kulun kepadamu mini, dari aku. Artinya begini, hei Daud, jadilah orang yang selalu sadar, ya, dan kembalikan pada dirimu, jadikanlah dirimu itu sebagai teman, jadikan dirimu sebagai teman, karena wa kullu akhin la yuwafiquka, karena setiap teman atau setiap saudara, jadi sekali lagi saya ulang, wartadda, dan kembalikan, linafsika, kepada dirimu, ikhwanan, sebagai saudara. Wa kullu akhin, dan adapun setiap saudara atau teman yang tidak pernah wafaqo, tawafuk, yang tidak pernah sepakat kepada kamu untuk membuat aku senang, artinya kalau kamu, ya, punya seorang teman, seorang yang kamu ajak bergaul, itu ada teman yang tidak pernah sejalan dengan aku untuk membuat saya ridho, katanya Allah, maka fala tashabhu, maka jangan pernah kamu bergaul kepada kul. Karena apa? Karena fa innahu laka aduun, maka sesungguhnya saudara yang seperti itu adalah musuh buat kamu, yuksi, yang membatu kul kolbaga, kepada kamu, wa yubaiduka, dan membuat jauh siapa kulka, kepadamu, mini, dari aku. Fa in aradta, maka jika kamu ingin asuhbata, bergaul, fa alaika, maka wajib kamu, kalau kamu ingin berteman atau bergaul, fa alaika, maka wajib bagimu, bisuhbati sufiyati, dengan bersahabat atau bergaul, berteman dengan orang sufi. Fa inna suhbatahum, maka sesungguhnya berteman dengan orang-orang sufi itu kanzun, menjadi simpanan, la nafada, yang tidak pernah akan habis, lahu, bagi seseorang. Qala Dawud, siapa? Al-Junaid, Syekh Junaid radhiyallahu anhu, idza arada, apabila mengendaki siapa Allah bi abdin, akan hambanya, khairan, kebaikan, auqahu, pasti akan mendatangkan siapa Allah kepada hamba, ila sufiyati, untuk berteman dengan orang sufi.
Wa manahu, dan Allah akan mencegah hu kepada hamba itu suhbatal qura, berteman dengan orang-orang yang pamer. Ya, orang-orang yang pamer lah. Saya artikan di sini qura orang pamer. Orang yang ahli membaca. Artinya orang yang selalu menampilkan diri. Wa qala, dan dawuh siapa akhir, ulama yang lain, wallahi demi Allah, ma aflaha, tiada beruntung siapa man, orang aflaha yang beruntung siapa man, illa bisuhbati man aflaha, kecuali bisuhbati, kecuali orang yang beruntung itu adalah bisuhbati karena berteman, bisuhbati man karena bertemannya kepada seseorang aflaha yang telah beruntung. Saya ulang lagi, waqala, dan dawuh siapa akhir, ulama yang lain, wallahi demi Allah, ma aflaha, tiada akan beruntung siapa man, orang aflaha yang beruntung siapa man, illa bisuhbati, kecuali illa bisuhbati man, kecuali berteman dengan orang aflaha yang lebih beruntung siapa man. Al-faidatu satu, ini faidah yang keenam sekarang. At-tafarruhu lil ibadati. Faidah yang keenam itu adalah at-tafarruhu, mengosongkan lil ibadati, untuk ibadah kepada Allah, untuk biar menjadi khusyuk, tafarruh, kosong, tidak ada satupun yang bertengger, yang bersama, yang di dalam hatinya ketika beribadah itu kecuali Allah. Itu gara-gara usaha, fadilah yang keenam dari usaha. Jadi at-tafarruhu, mengosongkan diri dalam pengertian menjadikan khusyuk lil ibadati, untuk melakukan ibadah. Wa dzikri, dan zikir agar juga khusyuk di dalam zikir. Wal azmi, dan semakin mantap ya alat takwa, untuk bertakwa. Wal birri, dan kebaikan. Jadi at-tafarruhu lil ibadati wal dzikri. Wal azmu, nah ini awal azmu aja ya. Wal azmu, dan menjadikan mantap, akan menjadikan kuat alat takwa, untuk bertakwa kepada Allah. Wal birri, dan melakukan kebaikan. Wala syakka, dan tiada ragu. Wala syakka, dan tidak perlu ragu lagi bahwa annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza kana, apabila ada siapa hamba, wahdahu, hale sendiri siapa hamba. Idza kana, apabila ada siapa hamba itu, wahdahu, hale sendiri siapa hamba, tafarragha, maka pasti akan menjadi khusyuk atau kosong siapa hamba, li ibadati rabbih, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wan jamaah, dan menjadi kuat, dan menjadi berkumpul, alaiha, atas hatinya, wan jamaah, dan menjadi kumpul, alaiha, atas ibadah, bijawarihi, berkumpul itu artinya menjadi suatu kolaborasi yang kuat ya di dalam ibadahnya, bijawarihi, dengan anggota tubuhnya, wa qalbihi, dan hatinya. Karena apa? Kok bisa menjadi injama, menjadi kumpul kuat antara fisik dan hatinya itu? Likillati man, karena sedikitnya orang, yushiluhu, yang menjadikan sibuk ya siapa man, likillati man, karena sedikitnya orang, yushilu, yang menjadikan sibuk hu kepada man, andalika, dari wahdah, dari ketika sendiri. Ini jadi kelihatannya ya. Jadi ketika orang ketika dalam keadaan sendiri dengan banyak orang, dengan bergaul berbeda pengaruhnya di dalam ibadah. Ketika sendiri ya, maka kekuatan ibadahnya itu semakin dahsyat. Karena apa? Kolaborasi antara fisik, antara jasad dan batin itu atau qalbi itu betul-betul menjadi ikatan yang kuat, kolaborasi yang kuat. Kenapa? Karena di situ likilati man yushilu, kata sedikit yang menjadikan sibuk ya, yang menjadikan terpengaruh kepada dari seseorang itu, andalika, dari ketika sendiri, andalika, dari itu dari itu hamba ya, andalika, dari itu hamba. Qala dawuh fil quti, di dalam kitab kutil qulub, di dalam kitab kutil qulub
ya, karyanya Abu Thalib Al-Makki. Wa ammal khalwatu, dawuhnya Abu Thalib Al-Makki, wa ammal khalwatu, maka adapun khalwah, fa innaha, maka sesungguhnya khalwah, artinya khalwah itu menyendiri, tidak bergaul, itu tafarruhul qalbi, bisa mengosongkan hati, bisa menjadikan khusyuk seseorang, minal khalqi, dari makhluk. Wa tajma'u, fa innaha tufarrihul qalba, ya, fa innaha, maka sesungguhnya khalwah itu tufarrihu, bisa mengosongkan al-qalba, hati, anil khalqi, dari makhluk. Wa tajma'a, fa inna tufarrihu wa tujammi'u, mampu menguatkan, mengumpulkan kekuatan al himma, di dalam himmanya, ya, di dalam niatnya. Wa tujammi'u, mampu mengumpulkan kekuatan, mampu mengumpulkan al-himma, akan niat atau himmanya, bil khaliq, ketika beribadah dengan sang khaliq. Wa tuqawi, dan bisa menguatkan al-azma, akan azam, alas sabati, di atas kekuatan. Al-faidatu sabiatu, adapun faidah yang ketujuh daripada uzlah, apa itu? Wujudan wa halawati taati, merasakan manisnya ketaatan, ya, wa tamakkunu ladzil munajati, dan menerima kelezatannya bermunajat, li faraghi sirri, karena kosongnya hatinya seorang yang sedang uzlah. Wa hadza, maka adapun tamakkun ladzil munajat itu mujarrabun, perlu dicoba, sahihun, mujarrabun, sesuatu yang perlu dicoba, sahihun, yang benar. Itu kalau tidak percaya, coba dicoba aja. Apakah betul bahwa uzlah itu ternyata akan bisa menghadirkan kenikmatan, kemanisan, manisnya atau halawanya orang bertaat, orang beribadah, atau bisa merasakan lezatnya ketika bermunajat, ya. Kalau tidak percaya, wahada, maka adapun tamakkun ladzil munajah itu mujarrabun, perlu dicoba, sahihun, yang benar, mujarrabun sahihun. Qala dawuh siapa Abu Thalib Al-Makki, Abu Thalib Al-Makki di dalam kitab Qutil Qulub, wala yakunu, dan tiada siapa al-muridu, seorang murid, dalam hal ini adalah murid itu artinya orang yang berkeinginan untuk menuju kepada Allah. Tidak akan pernah ada siapa murid itu shadiqon, jujur, hatta yajida, sehingga akan memperoleh siapa murid fil khalwati, di dalam khalwatnya, di dalam kesendiriannya itu mendapatkan minal halawati, dari manisnya ibadah, wan nasyati, dan giatnya ibadah, wal quwati, dan kuatnya ibadah. Ma sesuatu. Nah ini saya ulangi lagi. Wala yakunul muridu shadiqan hatta yajida, sehingga akan menemukan siapa murid fil khalwati, di dalam khalwatnya itu menemukan minal halawati wan nasyati wal quwati, menemukan ma sesuatu, ini menjadi maf'ul, ya, ma akan sesuatu, layajidu, yang tidak pernah ditemui, atau layajidu, tidak pernah menemui siapa murid hu akan ma fil alaniyati, di dalam ibadah yang bersifat alaniyah. Alaniyah itu artinya yang kelihatan orang, yang tampak, atau dalam kata lain, karena ini terkait dengan khalwah, ketika ibadah dalam keadaan berkumpul dengan banyak orang. Jadi beda. Jadi seorang murid yang shadiq itu tidak akan pernah memperoleh nikmatnya berkholwat dan giatnya beribadah dan kuatnya selama dia tidak menemukan, ya, tidak akan menemukan siapa si murid tadi fil alaniyati. Begini saya ulangi lagi. Wala yakunu, dan tiada siapa al muridu, seorang murid itu shadiqan, jujur, hatta yajida, sehingga akan menemukan siapa murid, menemukan fil khalwati, di dalam khalwatnya, minal halawati, menemukan, ya,
Di dalam khalwatnya itu akan menemukan manisnya ibadah, kerajinnya ibadah, kekuatannya ibadah. Dan itu ing sesuatu layajitu yang tidak akan pernah didapati, yang tidak akan pernah menemui siapa murid akan sesuatu fil alaniyati, di dalam ibadah yang bersifat alaniyah. Artinya apa? Artinya bahwa seorang murid yang benar-benar sodik itu, ya, itu tidak akan pernah, ya, sehingga dia akan menemukan di dalam khalwatnya ibadah itu. Nikmatnya ibadah itu hanya ditemukan di dalam khalwat, dan itu tidak akan pernah ditemukan di dalam ibadah yang bersifat alamiah. Saya ulangi lagi, wala yakunu, dan tiada siapa al muridu murid itu sodikon benar-benar, hatta yajida sehingga menemukan siapa murid fil khalwati di dalam berkhalwat, menemukan minal halawati dari manisnya ibadah, wanasyati dan giatnya ibadah, wal kuwati dan kekuatan ibadah. Pada sesuatu layajidu yang tidak pernah menemukan siapa murid akan mafil alaniyati di dalam ibadah yang bersifat alaniyah. Sudah jelas dah, maksudnya sudah paham kan? Wahatta, dan sehingga yakunu ada apa unsuhu, ya, hawaya kata yakunu, wahatta yakuna, dan sehingga ada apa unsuhu kedabaiannya murid fil wahdati di dalam kesendirian, waruhu, dan ruhnya si murid fil khalwati ada di dalam khalwah, wa ahsanu a'malihi fisyri, dan itu akan menjadi sebaik-baik amalnya murid fisyri di dalam sirnya murid. Saya ulangi lagi, wala yakunu, dan tiada siapa al muridu murid itu sodikon, murid yang sodik, murid yang jujur, hatta yajida sehingga akan menemukan siapa murid yang jujur fil khalwati di dalam khalwatnya, menemukan minal halawati dari manisnya ibadah, wan nasyati dan giatnya ibadah, wal kuwati dan kuatnya ibadah, akan sesuatu layajidu yang tidak pernah ditemukan, yang tidak akan menemukan siapa murid akan sesuatu fil alaniyati di dalam ibadah alaniyah. Wa hatta yakuna, dan sehingga ada apa unsuhu kedamaiannya murid, ketenangannya murid fil wahdati di dalam waktu sendiri, waruhuhu, dan rohanya murid, ya, warauhuhu, ya, warauhuhu, dan istirahatnya murid, ya, enak istirahatnya bukan roh ini, ya. Jadi sehingga tenangnya murid itu ketika ada di dalam kesendirian, warauhu, dan rohanya murid, istirahatnya murid, merasa enak, gayemi, itu fil khalwati ada di dalam suasana khalwah, di dalam suasana yang sepi, artinya tidak bergaul. Fil khalwati di dalam khalwah. Wa ahsanu a'mali fisiri, dan menjadi amalianya murid yang terbaik fisiri di dalam sirnya. Wal faidatu saminatu, adapun faidah yang ke-8, rohatul qalbi wal badani, menjadi istirahatnya hati dan badan. Orang uzlah itu bisa menjadikan hatinya itu bisa istirahat, badannya juga bisa istirahat. Karena apa? Fa inna fi mukhalatatin nasi, maka sesungguhnya di dalam bergaul dengan orang banyak itu sesuatu yujibu yang menuntut atau mewajibkan apa takbal qalbi, akan kelelahnya hati, bil ihtimami, karena memperhatikan bi amrihim, akan urusan mereka, wa ta'bal badani, dan membuat yaitu payahnya badan bisai, karena selalu berusaha fi auradihim, untuk memenuhi tujuan mereka, wa takmili muradihim, dan menyempurnakan keinginan mereka. Jelas ini sudah bahwa yang namanya orang uzlah itu membuat istirahat hatinya. Orang uzlah, orang di dalam kesendirian itu, ya, orang yang tidak bergaul dengan orang itu pasti istirahat hatinya. Karena apa?
Karena ketika orang itu bermukhalatah atau bergaul dengan orang, maka dia dituntut. Ya, hatinya juga dituntut untuk selalu memperhatikan keadaan teman-temannya. Ya. Begitu juga badannya juga dituntut. Kalau mereka itu punya kepentingan, kita harus menolong mereka dan membantu mereka secara fisik. Wa ingkana, dan apabila ada, wa ingkana, dan sekalipun ada, fi dzalika, di dalam bergaul, ya, sekalipun ada di dalam bergaul itu apa as-sawabu, pahala. Sekalipun bahwa yang namanya orang memperhatikan orang lain, baik memperhatikan secara hati, secara qalbiyah maupun memperhatikan secara fisik, membantu mereka, itu sesungguhnya sekalipun itu pahala. Ya, jadi wa ingkana, dan sekalipun ada apa namanya mayujibu ta'bal qalbi, ya, fi dzalika, di dalam hal itu, wa ingkana, dan sekalipun ada fi dzalika, di dalam hal itu, memperhatikan itu apa as-sawabu, pahala, faqad yafutuhu, maka kadang-kadang yafutuhu menjadikan hilang, menjadikan hilang hu akan hati, apa ma sesuatu, huwa adapun ma itu a'dhamu wa ahammu, yang lebih agung dan lebih penting. Wa huwa adapun yang lebih agung dan lebih penting itu adalah jam'ul qalbi, yaitu berkumpulnya hati, kuatnya hati, fi hadrati rabbi, di dalam hadir kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Begini, bahwa sekalipun, ya, bahwa orang bergaul itu kan pada akhirnya bergaul itu pasti menuntut perhatian mereka. Hati kita harus memperhatikan mereka, ya, secara hati itu. Jadi tidak bisa istirahat hati kita kalau kita itu tidak uzlah. Kalau hati kita tidak uzlah, sulit kita untuk istirahat, ya, karena kita bergaul dengan orang. Bahwa setiap pergaulan, ya, dengan orang lain pasti menuntut, membuat hati ini payah. Bagaimana tidak payah? Karena ketika kita sudah bergaul atau kita bergaul dengan banyak orang itu, kita harus memperhatikan, hati kita memperhatikan. Fisik kita juga memberikan bantuan dan pertolongan. Ketika kita melihat kelemahan, ada kekurangan pada mereka, itu menjadi kewajiban. Sekalipun bahwa perbuatan itu adalah berpahala. Cuman faqad yafutuhu, kadang-kadang menjadikan hilang hu kepada hati apa ma sesuatu, wa adapun ma itu a'dham wa aham. Cuma sekalipun kita itu dengan cara memberikan bantuan, ya, kepada mereka, memberikan perhatian kepada mereka, itu berpahala. Cuma kadang-kadang hal itu membuat hati itu hilang, menjadikan hilang. Hilangnya apa? Sesuatu yang paling agung dan yang paling penting. Itu karena seperti itu. Nah, sedangkan sesuatu yang paling agung dan yang paling penting adalah jam'ul qalbi. Apa jam'ul qalbi itu? Mengumpulkan kekuatan hati untuk hadir selalu bersama Allah SWT. Karena ketika kita sudah banyak memperhatikan orang, kita itu biasanya hilang sesuatu yang penting. Apa sih penting kita hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi sehingga kekuatan dasar untuk selalu usul dengan Allah itu kadang-kadang hilang. Gara-gara kita itu sering bergaul dengan orang banyak. Tetapi ketika kita prioritaskan hanya untuk kepada Allah, pasti kita akan selalu bisa usul kepada Allah. Jadi tinggal pilihlah. Jadi Anda kalau memang tidak bisa melakukan bersama-sama, Anda akan kehilangan satunya. Salah satunya begini. Kalau Anda memilih bergaul dengan orang banyak, ketika kelas Anda masih gampang dipengaruhi, bahwa Anda telah kehilangan sesuatu yang paling besar, yang paling agung. Apa itu? Jam'ul qalbi, yaitu mengumpulkan dahsyatnya hati untuk usul kepada Allah. Karena Anda sudah banyak Anda prioritaskan pandangan Anda, kepentingan Anda hanya kepada manusia. Sementara yang Allah sudah banyak berkurang. Tetapi ketika Anda lepas dari bergaul dengan bersama orang dan Anda khususkan hanya kepada Allah,
maka di situ Anda akan mendapatkan kedahsyatan, sesuatu yang paling penting dan yang paling agung, yaitu apa? Bisa hadroh, bisa hadir di kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu tasiatu, maka adapun faidah yang ke-9, yaitu sianatu nafsihi, memelihara dirinya seseorang. Jadi begitu uzlah bahwa seseorang itu akan terpelihara dirinya, wadini, dan agamanya seseorang. Jadi terpelihara dari kemaksiatan, terpelihara dari rusaknya agama. Dianggap kamu itu merusak agama karena kamu sudah bisa menghindari dari kemungkaran dan kemaksiatan gara-gara uzlah. Jadi ini faidah yang ke-9 daripada faidah uzlah adalah menjaga diri dan agama. Minat ta'arudi, dari apa itu? Menjaga dari minat ta'arudi, dari berhadapan-hadapan lisyururi, terhadap kejahatan-kejahatan. Jadi Anda akan terhindar, terpelihara baik diri Anda dan agama Anda dari menghadapi orang-orang jahat. Wal khusumati, dan dari khusumah, percekcokan, perdebatan, pertengkaran. Allati tujibuha, allati yang tujibuha, menuntut, ya, akan syurur apa? Al kholatatu, yaitu bergaul. Fa inna li nafsi, maka sesungguhnya bagi nafsu itu tawaluan, sifatnya nafsu itu ngentengkan. Wa tasaruan, dan selalu tasaru itu selalu ingin bersegera, lil khawdi, untuk ada di dalam kesesatan. Itu nafsu seperti itu. Fi misli hada, seperti inilah, idza ijtama'at, apabila sudah berkumpul, berpadu apa? Nafsu, bi arbabid dunya, dengan orang-orang yang memiliki dunia. Wazahamat, dan ketika nafsu berhimpitan, dengan arbabud dunya, fiha, di dalam dunia. Itu persoalannya, karena nafsu itu paling gampang terpengaruh dan gampang dipengaruhi. Maka itu ketika orang itu uzlah, maka orang itu akan terpelihara diri dan agamanya dari menghadapi, yaitu kejahatan-kejahatan atau kejelekan-jelekan. Dan wal khusumat, karena dengan khusumat, percecokan, perdebatan, permusuhan, kejahatan, itu selalu ditimbulkan gara-gara kholatoh, gara-gara yaitu yang namanya bergaul. Orang kalau tidak bergaul dipastikan tidak akan pernah musuh dan tidak akan pernah melakukan kejahatan. Itu dipastikan seperti itu. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan, wali Syafi'i, dan itu bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu pada Imam Syafi'i. Wa may yadhkid dunya fa inni ta'imtuha wasiqa ilayya atbuha wa adabuha walam araha illa ghururan wa batila kama laha fi dhahril falati sarabuha wa ma hiya illa jifatan mustahilatan wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun najdadabuha fa in tajtanibha istasil man li ahliha wa in tajtadibha nahashatka kilabuha fatuba li nafsin aw ta'at qara baitiha mughallatal abwabi markhiya hijabuha. Ini syair indah betapa bahayanya dunia. Imam Syafi'i mengatakan, wa may yadzik, dan barang siapa yang merasakan ad-dunya, akan dunia,
Barang siapa yang pernah merasakan dunia, fa inni ta'imtuha, maka sesungguhnya aku juga pernah merasakan dunia. Wasiko ilayya, wasiko dan pernah dilimpahkan. Dilimpahkan itu bisa pernah digiring, telah diberikan ilayya kepada aku. Apa adbuha, kesenangannya dunia. Wa adzabuha, dan kesengsaraan dunia. Aku pernah ya dilimpahi kepada aku kesenangan dunia dan penderitaan dunia. Falam aroha, falam aro, dan aku tidak pernah melihat akan dunia illa wururon, kecuali dunia itu sifatnya menipu, wabatilan, dan penuh dengan kebatilan. Kama laha, sebagaimana tampak fi dhuhril falati, di tengah-tengah padang pasir, padang Sahara, apa sarabua, yaitu fata morgana. Jadi saya tidak pernah selama saya menikmati dunia ini, kecuali hanya dunia itu hanyalah sifatnya menipu dan penuh dengan kebatilan, sebagaimana yaitu apa, fata morgana yang tampak di tengah-tengah padang pasir. Wama dan tiada hiya, adapun dunia, illa jifatun, kecuali bagaikan bangkai, mustahilatun, yang tiada harganya. Alaiha, atas bangkai itu, apa kilabun, yaitu anjing-anjing. Hammahunna, yang bernafsu, apa hammahunna, yang adapun anjing-anjing itu bernafsu, apa ijtidabuha. Hammahunna, adapun nafsunya, keinginan anjing-anjing itu ijtidabuha, ingin menguasai akan dunia. Fa'in tajtanibha, maka jika kamu ingin terhindar akan dunia, fa'in tajtanibha, jika engkau menghindari akan dunia, ista, maka kamu akan hidup silman, selamat, li ahliha, daripada dunia. Tapi wa in tajtadibha, tapi jika kamu menguasai, ya akan dunia, nahasyatkah, maka akan mengoyak-ngoyakkah kepadamu, apa kilabua, anjing-anjing akan dunia. Kamu akan berebut dengan apa? Dengan anjing. Ketika kamu menguasai dunia, pasti anjing-anjing itu akan mengoyak-ngoyak dirimu, karena anjing-anjing itu juga sangat bernafsu untuk menguasai dunia. Fatuba, maka beruntunglah, linafsin, bagi diri seseorang, autoat, yang telah menempatkan siapa orang, qorobaitiha, yaitu di lompong rumahnya, ko'er itu. Jadi ada kamar, terus ada kamar terkecil lagi, lubang lah ko'er itu. Jadi ada kamar dan ada kamar. Jadi setelah kamar di rumah itu ada kamar lagi yang kecil, itu namanya ko'er. Ada lompong rumahnya nafsu, rumahnya jiwa, muwallaqatal abwab, yang tertutup pintu-pintunya, marhiyah, dari lemberan-lemberan, ya, apa hijabuha, yaitu hijabnya atau tirai daripada pintu-pintu itu. Itu dawuhnya Imam siapa? Imam Syafi'i. Al-faidatul asyiratu, maka adapun faidah yang ke-10, ini faidah yang terakhir. At-tamakkunu, bahwa yang namanya uzlah itu menjadikan at-tamakkun, menjadikan kuat. Tamkin itu bimana yang lain adalah kuat, menghujam ke dalam hati, menjadikan kuat, min ibadati tafakkuri, dari ibadah bertafakur, gara-gara uzlah. Faidahnya uzlah menjadikan kuat ibadah tafakurnya, dan menjadikan kuat di dalam mengambil sebuah iktibar wal iktibar. Wawa, adapun tafakur, at-tamakkun min ibadat tafakur, itu al-maksudu yang dimaksudkan, al-a'dhamu, wa huwa al-maksudu yang dimaksudkan, al-a'dhamu yang paling agung, minal kholwati, yaitu bagian daripada kholwah.
Jadi yang dimaksudkan tamakun min ibadat tafakkur wal itibar tidak ada lain adalah khalwah. Wa fil khabari, dan di dalam satu hadis, tafakkuru sa'atin, bertafakur 1 jam itu khairun, lebih bagus, min ibadati sab'ina sanatan, dibandingkan ibadat 70 tahun. Wa kana, dan ada siapa Isa, Nabi Isa alaihi, mudah-mudahan tetap atas Nabi Isa apa assalamu, adapun keselamatan. Yaqulu, dawuh Nabi Isa, tuba, beruntunglah, liman, bagi orang kana yang ada apa kalamuhu, yaitu lesannya atau kalamnya seseorang itu zikron, selalu zikir. Beruntunglah orang yang selalu basah lesannya, mulutnya untuk selalu berzikir kepada Allah. Wasumtuhu, dan diemnya seseorang itu tafakuron, yaitu selalu bertafakur. Wa nadruhu, dan pandangannya seseorang itu ibrotan, selalu mengambil pelajaran. Wa inna aqyasan nasi, dan sesungguhnya orang yang paling cerdas, yaitu man, orang dana yang selalu mengendalikan siapa, man nafsahu, akan dirinya man, wa amila, dan melakukan amal, lima, kepada sesuatu, ba'dal mauti, setelah mati. Jadi orang yang paling cerdas itu bukan orang yang berpangkat profesor, doktor, bukan. Ya bukan orang yang banyak titelnya, tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan, yaitu apa? Nafsunya. Dan orang yang beramal untuk dibuat sangu setelah mati, itu orang yang cerdas. Waqala, dan dawuh siapa Ka'ab, sahabat Ka'ab, man aroda syarafal akhirati, barang siapa, man, adapun siapa orang itu aroda, menginginkan siapa, man, syarafal akhirati, yaitu mulia. Man, adapun barang siapa itu aroda, menginginkan siapa orang syarafal akhirati, mulia akhiratnya, fal yuksir, maka perbanyaklah siapa orang minat tafakuri, dari bertafakur. Jadi kalau ingin menjadi orang yang mulia di akhirat nanti, jadilah orang yang selama hidup di dunia itu menjadi orang yang selalu bertafakur. Wakana, dan ada apa afdalu ibadati Abi Darda, paling utama-utamanya ibadahnya Abu Darda itu at-tafakkuro, yaitu tafakur. Wadzalika, karena dengan tafakur itu, wadzalika, dan itulah tafakur, li'annahu, karena sesungguhnya tafakur, yasilu, bisa membuat atau bisa mengantarkan apa tafakur, bi, dengan Abu Darda. Li'annahu, karena sesungguhnya tafakur itu yasilu, bisa mengantarkan, bi, dengan Abu Darda, ila haqaiqil asyai, menuju kepada hakikatnya sesuatu, wa tabyinil haqqi, dan menjadi menjelaskan kebenaran, minal batil, dari batil, bisa membedakan antara hak dan yang batil, itu gara-gara tafakur. Wa yutalli'u wa yatla'u, dan bisa melihat dia dengan tafakur, aidon, juga bisa melihat apa, ala khofayati afatin nususi, atas samar-samarnya bencana atau mara bahayanya nafsu, wa makaidiyah, dan tipu daya nafsu, wa hururid dunya, dan termasuk yaitu makaid itu tipu daya, wa hururid dunya, dan juga tipu dayanya dunia. Wa yata'arafu, dan akan bisa menjadi tahu dia dengan tafakur, tahu apa, wujuhal haili, akan sisi-sisi tipu daya, fitaharusi, di dalam memelihara, anha, akan, yaitu wujul hail, wa toharoti, dan mensucikan, minha, daripada wujuhil hail. Karena orang dengan tafakur itu, orang itu bisa apa? Bisa melihat akan tipu dayanya dunia ini, bisa mengetahui akan tipu dayanya kemaksiatan, akan tipu dayanya nafsu, itu tahu. Sehingga ketika sudah tahu, maka dia fitaharusi, dia bisa untuk memeliharanya, untuk menghindari daripada nafsu, dan bisa watawaroti minha, dan bisa mengetahui cara untuk mensucikan daripada apa? Mensucikan dari wujuhal hail, dari macam-macam atau sisi-sisi tipu dayanya daripada dunia. Qala dawuh siapa Al Hasan radhiyallahu an, Syekh Hasan radhiyallahu an, al fikratu, maka adapun fikroh itu mir'atun, seperti kaca, cermin, turika, yang bisa melihat ya kepada turika, yang kamu bisa melihat
kepada kamu hasanaka akan kebaikanmu min sayyi'atika dari kejelekanmu. Saya ulang lagi, al fikratu maka adapun fikroh, orang bertafakur itu mir'atun bak seperti kaca cermin, turika yang kamu bisa melihat, yang bisa memperlihatkan kepada kamu, turika yang bisa memperlihatkan apa mir'ah, ya kan bisa. Jadi kaca itu, cermin itu bisa memperlihatkan kepadamu hasanaka akan kebaikanmu min sayyi'atika dari apa? Dari kejelekanmu. Itu gara-gara ada mir'ah, ada yang namanya cermin. Yang dimaksud cermin itu tidak ada lain adalah fikroh, adalah bertafakur. Wa yatlau dan bisa menjadikan tahu biha dengan tafakur, aidon juga. Mengetahui apa orang tafakur itu? Ala azumatillahi, atas keagungannya Allah, wa jalalihi dan keagungan atau kemuliaannya Allah. Idza tafakkaro apabila bertafakur siapa? Man mutafakir fi ayati di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah, wa masnuati dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlau dan bisa melihat dia dengan melalui tafakur aidon juga. Bisa melihat ala-alaihi atas nikmat-nikmat Allah. Ala itu adalah nikmat yang tidak bisa terhitung, itu namanya ala. Wa ni'ma wa na'amaihi dan nikmat-nikmatnya Allah al-jaliyati yang tampak, wal khafiyati dan yang samar. Wa yastafidu maka bisa memberikan faidah bidzalika dengan fikro itu tadi, ahwalan akan kondisi atau perilaku saniatan yang agung, yazulu yang bisa hilang, yang bisa menghilangkan biar dengan fikro. Apa yang hilang? Maradu qalbihi, yaitu penyakitnya hatinya seseorang. Wa yastaqimu dan bisa menjadi lurus biar dengan fikro ala taati rabbi, untuk taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Qala dawuh siapa? Syekh Ibnu Abbad, yaitu Syekh Ibnu Abbad radhiyallahu anhu, pensyarah kitab Hikam, ya, itu pensyarah kitab Hikam itu banyak, diantaranya Ibnu Abbad, ya, orang dari Spanyol ini. Beliau mengatakan begini, fahadhihi samratu uzlatin, fahadhi maka adapun fikroh itu samratu uzlatin menjadi buah-buahnya uzlah. Itu samratu uzlati ahli bidayati, bahwa tafakur itu menjadi buah-buah uzlahnya orang-orang yang masih bidayah dalam permulaan menjadi orang yang tasawuf. Fahadhi maka adapun fikroh, sekali lagi, fahadhi maka adapun fikroh, bertafakur itu menjadi saitu samrotu uzlati ahlil bidayati, buah-buahnya uzlahnya orang yang ahli bidayah. Ahli bidayah itu masih permulaan bertasawuf. Jadi jenengan sekarang ini kalau ingin mau belajar tasawuf, ya ini harus sering bertafakur. Itu terkait dengan uzlah. Sekarang bagaimana uzlahnya orang yang ahli nihayah? Wa amma ahlun nihayati maka adapun orang-orang ahli nihayah yang sudah sampai kepada tujuan, yang sudah sampai kepada pol-polanya, sudah kepada makrifah. Fa uzlatuhum maka adapun uzlahnya ahlun nihayah itu mashubatun, yaitu disertai, ya, bersamaan ma'hum, bersama masyarakat, mau bersama mereka, walau kanu sekalipun ada siapa ahlu nihayah wastal khalqi ada di tengah-tengah makhluk. Beda dengan ahlu nihayah, uzlahnya ahlu nihayah itu beda. Kalau ahlu nihayah itu mereka, uzlahnya mereka tidak menghindar dari bergaul, tidak, ya, mereka justru uzlahnya itu berkumpul, bermasyarakat, bergaul, bermasyarakat dengan orang. Kenapa? Li'annahum aqwiya'u, karena mereka itu li'annahum, karena sesungguhnya ahlun nihayah itu aqwiya'u, orang-orang yang kuat. Radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai anhum kepada ahlun nihayah. Mahjubuna, mereka telah dimahjub bil jam'i dengan bergaul, anil farqi dari furuk, lebih makna adalah anil hissi dari melihat. Karena orang-orang yang ahli nihayah itu sekalipun mereka itu berkumpul, tapi mereka itu dimahjub, ditutup, ya, hati mereka itu ditutup untuk memperhatikan, untuk melihat mereka. Maksudnya seperti itu.
Jadi bil jam'i anil firoki itu maksudnya bil makna anil hissi dari tampak terang pada mereka. Jadi mereka di masjid tidak melihat, ya, tidak terpengaruh oleh masyarakat. Istawa sama indahum yang dimiliki mereka aluniyaya. Apa al-khalwatu, baik berhaul, al-khalwatu menyendiri, wal khalatatu dan bergaul. Berarti orang-orang yang sudah ahli nihaya itu, yang sudah tingkatan tinggi ini, uzlah mereka adalah tidak harus menyendiri di kamar atau di gunung-gunung, enggak. Karena mereka adalah sama sudah antara menyendiri dan bergaul itu sama buat mereka. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu yakhuduna, telah mengambil, telah menjadikan an-nasiba sebagian mingkul syai'in dari segala sesuatunya. Karena mereka itu maksudnya mereka itu sudah menguasai, bisa mengontrol. Ya, dia sudah tidak terpengaruh lagi itu maksudnya. Li'annahum ya'khuduna an-nasiba min kulli syai'in wala ya'khudu, dan tidak mengambil apa an-nasibu bagian minhum kepada ahli nihaya saya akan sesuatu. Artinya bahwa ketika dia bergaul dengan masyarakat, dengan orang, dengan sesuatu, bahwa yang namanya masyarakat orang itu tidak mempengaruhi dia, justru ya orang-orang itu banyak terpengaruh oleh dia, ya. Jadi dia tidak akan pernah terpengaruh. Wa fi hadzal makna, di dalam makna ini, qala dawu siapa syaikhu syuyukhina, guru dari guru kita Al-Majdub, yaitu Syekh Al-Majdub, ya Abdurrahman Al-Majdub radhiyallahu anhu. Al-khalqu nawwarun wa ana ar'aitu fihim humul hujubul akbaru wal madkhalu fihim. Al-khalqu adaban makhluk itu nawwarun, seperti barang yang sangat terang, seperti benda yang sangat terang makhluk itu. Wa ana adapun saya ar'aitu selalu mengembala fihim di antara mereka humul hujubu, hum adapun mereka makhluk itu al-hujubu, hijab-hijab al-akbaru yang besar, wal madkhalu dan sebagai tempat masuk fihim pada mereka. Itu dawuhnya Abdurrahman Al-Majdub. Fa in adhofa, maka jika menyandarkan siapa al-muridu seorang murid ilal uzlati kepada uzlah. Fa in adhofa al-muridu ilal uzlati, menyandarkan asumta kepada diem, wal ju'a dan lapar, wassahro dan melek tidak tidur. Fakot kamulat, maka sungguh sempurna apa wilayatuhu, kewalian seseorang. Wadhuhar, dan akan muncul apa inayatuhu, yaitu pertolongan seseorang. Wa asyraqat, dan akan muncul alaihi atas seseorang apa al-anwaru, cahaya-cahaya kebenaran yang bersumber dari Allah. Wan mahad, dan akan terhapus ya min mir'ati qalbi, dari cerminan hatinya apa yang terhapus suwarul aghyari, yaitu gambaran-gambaran tentang dunia. Waqad asyara, dan sungguh telah memberikan isyarah siapa asy-syaikhu, guru, ila ba'di